Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Ya, sama-sama Mbak. Ini Bu, di sini saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana pendidikan di madrasah swasta, khususnya di MA Ma'arif N1 Kemeranjen ini dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Apalagi di sini kan Ibu sebagai wakil kepala ya, tentunya lebih tahu, lebih paham bagaimana dinamika yang ada di sini. Ya, betul sekali. Tantangan di dunia pendidikan memang selalu ada ya Mbak, apalagi zaman sekarang ini. Sebagai madrasah swasta, kami memang punya tantangan tersendiri, tapi juga banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Bisa diceritakan lebih detail Bu, tantangan dan peluang yang seperti apa sih yang Ibu maksud itu? Ya, tentu salah satu tantangan utama kami adalah masalah pendanaan. Karena kami merupakan madrasah swasta, tentunya untuk pendanaan kami tidak sepenuhnya tergantung dari bantuan pemerintah. Jadi kami harus kreatif mencari sumber-sumber dana yang lain. Misalnya dari sumbangan orang tua, alumni, ataupun dari yayasan. Lalu Bu di sini, bagaimana dengan kualitas guru itu sendiri dan fasilitas yang ada di madrasah? Ya, untuk kualitas dari guru-guru kami, insya Allah semuanya sudah sesuai standar pendidik ya Mbak. Tapi kami juga tetap berupaya untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru kami. Misalnya melalui pelatihan-pelatihan, seminar, atau workshop. Untuk fasilitas ya memang masih ada kekurangan, tapi kami berusaha untuk memenuhi fasilitas yang ada dengan dana yang tersedia. Kalau peluangnya itu sendiri bagaimana Bu? Untuk peluang ya banyak sekali. Pertama, kami punya fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid kami dan perkembangan zaman saat ini. Kami juga bisa lebih leluasa menjalin kerjasama dengan pihak luar, misalnya dengan perusahaan, universitas, atau lembaga-lembaga yang lain. Kerjasama dengan pihak luar itu yang sudah pernah terjadi itu yang seperti apa? Ya, macam-macam. Misalnya kami bekerja sama dengan LP3I untuk sertifikasi komputer bagi murid-murid kami. Kami bekerja sama dengan Puskesmas untuk sosialisasi tentang kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan. Kami bekerja sama dengan Koramil untuk latihan dasar kepemimpinan bagi murid-murid kami. Menarik sebenarnya ya Bu. Oke Bu, di sini bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang ada di madrasah? Ya, ini juga menjadi fokus utama kami. Kami terus berupaya meningkatkan kemampuan guru-guru kami dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kami juga menyediakan fasilitas yang memadai seperti komputer, proyektor, ataupun akses internet. Oke Bu, lantas di era modern ini bagaimana Ibu melihat peran guru khususnya di madrasah swasta ini ya Bu ya? Peran guru itu Ibu melihatnya seperti apa? Ya, kalau peran guru ini esensialnya masih sama ya Mbak, yaitu mendidik, membimbing, dan mengarahkan. Tapi tantangannya berbeda. Dulu guru itu sebagai satu-satunya sumber informasi. Kalau sekarang anak-anak bisa mengakses informasi dari mana saja. Jadi guru harus lebih kreatif. Guru harus kreatif ya Bu. Nah, kreatif di sini itu dalam hal apa ini? Ya, banyak hal. Pertama, guru harus jadi filter informasi. Mana yang benar, mana yang hoax. Kedua, guru harus bisa menginspirasi. Anak-anak sekarang butuh motivasi yang lebih personal. Ketiga, guru harus adaptif dengan teknologi.
adaptif dengan teknologi itu bisa lebih diperjelas lagi Bu, yang seperti apa? Ya, kita tidak bisa menghindar dari teknologi. Pembelajaran bisa lebih menarik dengan video, animasi, atau aplikasi. Tapi teknologi itu hanya sebuah alat, jadi jangan sampai diperalat oleh teknologi. Oke Bu, lantas bagaimana dengan karakter siswa zaman sekarang? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan siswa zaman dulu? Ya, jelas berbeda. Anak-anak sekarang itu lebih kritis, lebih terbuka, tapi juga lebih mudah terdistraksi. Dulu kalau guru bilang A ya A, tapi kalau sekarang mereka akan bertanya, kenapa A? Ini bagus, tapi guru juga harus siap menjawab dengan argumen yang logis. Di sini Ibu sebagai wakil siswaan ya, bagaimana Ibu bisa melihat pengaruh gadget dan media sosial dalam perilaku siswa? Ya, ini tantangan besar ya. Media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi sumber belajar, bisa juga jadi sumber masalah. Bullying, ujaran kebencian, ataupun konten negatif. Kita harus aktif memberikan pemahaman dan pendampingan. Lalu Bu, apa yang madrasah lakukan untuk mengatasi tantangan yang seperti ini? Ya, kami punya program literasi digital. Jadi mengajarkan siswa bagaimana menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga aktif menggandeng orang tua, karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga. Baik Bu, apa sih pesan Ibu untuk guru-guru muda di era sekarang ini? Ya, pesan saya tentunya jangan pernah berhenti belajar. Dunia ini terus berubah. Kuasai teknologi, tapi jangan lupakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadilah guru yang menginspirasi, bukan hanya mengajari. Dan yang terpenting, cintai profesi ini. Karena dengan cinta, kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima sekali ya Bu ya. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk pendidikan di madrasah swasta, khususnya di MA Maarif M1 Kemeranjen ini? Ya, harapan saya madrasah swasta ini, khususnya MA Maarif MI1 Kemeranjen ini bisa terus berkembang dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Kami ingin membuktikan bahwa madrasah swasta juga bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih banyak Bu Eli atas waktu dan penjelasannya, sangat inspiratif sekali. Sama-sama Mbak. Semoga MA Maarif M1 Kemeranjen ini kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih maju, lebih sukses. Amin. Terima kasih doanya. Semoga kita semua bisa terus berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.